Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Kumis Rimba Channel. Nah, di perjumpaan virtual kali ini ceritanya saya itu pagi-pagi nggak bisa tidur lagi. Jadi saya kebangun jam setengah 4. Jadi setelah sholat subuh itu akhirnya nggak ngantuk. Tak putuskan buat jalan-jalan pagi nih teman-teman. Nah, untuk rutenya ini mau kemana ini saya belum tahu. Tapi kelihatannya ini cerah dan nantinya sunrise-nya juga bagus. Tapi ini menuju ke arah Gunung Kidul dan kawasan Bayah teman-teman. Jadi situasinya seperti apa teman-teman bisa simak video hingga akhir ya teman-teman. Nah, kalau pas pergi pagi-pagi kayak gini tuh rasanya mager sebenarnya teman-teman. Magernya itu ya karena pagi itu dingin, mesti ada kabut tipis, jadinya mau keluar itu males. Nah, semalam itu sempat mikir atau pagi-pagi ini mau ke kawasan Selo atau ke Magelang atau ke Tawangmangu, tapi semalam itu malah ketiduran gasih. Akhirnya pagi-pagi dini hari itu udah melek, nggak bisa tidur lagi. Nah, ini karena masih pagi itu jalannya sepi banget teman-teman. Nah, buat teman-teman yang perjalanan pagi kayak gini itu paling asik buat menikmati udara pagi sama kabut. Tapi perlu teman-teman ketahui, kalau pas perjalanan pagi sepi kayak gini itu serasa ya ada horor-horornya dikit itu teman-teman. Ya, tapi kalau saya itu udah kebiasa jalan malam, pagi, dini hari itu sendirian. Nah, kalau sendirian itu ya yang penting yakin teman-teman. Ya, sekedar sharing. Biasanya kalau saya jalan sendiri itu hal-hal horor itu kadang ada teman-teman. Kadang kalau di jalan itu tiba-tiba ada sosok gitu juga pernah. Terus pas jalan di mana gitu motor rasanya berat banget, kayak ada yang bonceng gitu. Nah, itu saya itu biasanya antisipasinya cuma doa sama tak berhentikan sejenak teman-teman. Jadi ini pengalaman saya pribadi. Jadi kalau pas di jalan itu tiba-tiba motor berat, padahal motor itu fit, serasa kayak ada yang bonceng, tak tekati buat berhenti, ya udah tak salami itu. Terus tak jalan lagi, biasanya aman, terkendali. Soalnya kan juga ada teman-teman yang pengen berpergian jauh tapi takut harus bawa teman-teman banyak. Nah, dulunya itu saya suka perginya itu sama teman-teman, tapi akhirnya ya beranjaknya waktu itu teman-teman pada sibuk. Akhirnya saya karena pergi keluar dan berwisata itu ibaratnya saya itu kebutuhan dan candu. Akhirnya saya berani perjalanan malam sendiri, perjalanan dini hari sendiri teman-teman. Nah, ini mulai agak terlihat ini. Para warga itu pagi-pagi itu pada berburu sayur, pada belanja ke pasar. Nah, ini udah sekitar jam berapa ini? Jam 5:10 teman-teman. Tadi dari rumah itu jam 4.26 setelah sholat subuh. Nah, ini kemana ini enaknya ini? Kayaknya belok ke kanan aja ini, arah ke Rawon Jombor. Coba melewati Rawon Jombor, nanti ada sajian pemandangan pagi apa nanti. Nah, teman-teman, kalau melewati jalanan sini itu kalau agak gelap pas malam itu ya juga agak merinding dikit teman-teman. Konon di depan itu ada sungai zaman Belanda, zaman Londo. Itu ada sumur-sumur besar. Jadi sumur besar itu konon
dulu punya buat, wah nggak berani tak ceritain di sini teman-teman. Lewati dulu ini. Assalamualaikum. Sepi pagi-pagi kayak gini dinginnya kerasa teman-teman, soalnya ada kabutnya dikit ini teman-teman. Wah udah kelewati itu tadi medannya teman-teman. Tadi sampai mana ya teman-teman ceritanya? Jadi di yang saya lewati tadi, konon ceritanya zaman dahulu itu buat perang zaman Londo teman-teman. Jadi ada lubangan besar. Nah itu buat tempat bersembunyi teman-teman. Nah konon ceritanya juga zaman dulu itu ketika bersembunyi di situ juga ada yang diserang, akhirnya buat pembuangan mayat teman-teman. Tapi zaman dulu banget itu. Nah itu ini kita melewati Gunung Kerakitan dulu. Gunung Kerakitan itu sekarang jalannya udah kayak gini, udah diaspal. Dulunya itu jelek teman-teman. Nah ada yang juga dulu pernah saya takuti ketika perjalanan malam dan perjalanan di jalan yang sepi teman-teman, yaitu bukan horor, namun ketika di kawasan itu rawan dengan begal sama intinya banyak penjahat teman-teman. Dulu pernah pas jalan ke daerah barat ke arah Lampung sama ke arah Tabanan Bali, wah itu ngeri teman-teman. Saya jalan cuma satu motor, 2 orang itu, nah teman saya tidur belakang itu motor buntutin terus, itu nggak nyalip-nyalip, saya kebut malah nempel, ya nggak nyalip-nyalip teman-teman. Akhirnya saya ada rumah, saya berhenti di situ, wah tak dekati teman-teman. Nah ini kita mau masuk ke kawasan Rawa Jember Klaten teman-teman. Nah karena ini pagi hari, ini mau cari spotnya sebelah sana. Apakah sunrise-nya nanti terlihat bagus dan bersih? Nah ini pagi-pagi ini ada kabutnya tipis. Biasanya kalau ada kabut tipis nanti sunrise-nya itu, mataharinya itu tadi kelihatan jelas. Jadi nanti bundarnya itu kelihatan jelas. Nah kalau pas spot sunset itu malah di sebelah area sini, soalnya arahnya dari sana. Nah di video saya sebelumnya itu yang perjalanan ke cafe Bukit Sideguro itu saya lewatkan sini. Nah kebetulan sunsetnya itu bagus banget teman-teman. Kalau di Rawa Jember ini paling enak ya sore teman-teman. Soalnya kalau sore itu banyak pedagang yang pertama, kedua kalau teman-teman dapat cuaca yang bagus itu sunsetnya wah istimewa banget itu. Tapi kalaupun sunsetnya agak ketutup mendung, teman-teman tetap bisa menikmati nuansa pemandangan Rawa Jembernya teman-teman. Nah sebenarnya di kawasan Klaten itu masih banyak wisata, baik yang udah terkenal maupun belum teman-teman. Nah itu destinasinya bagus-bagus, cuman teman-teman itu belum tahu. Nah nanti beranjaknya waktu, saya itu mau review dan saya kunjungi satu persatu supaya teman-teman itu bisa menikmati liburan virtual di channel Kumis Rimba
Kedua, teman-teman bisa ada referensi buat mengunjungi tempat tersebut tanpa ragu nantinya. Nah, saya itu yang belum keturutan ke Rawajambor itu naik perahu speedboat, teman-teman. Nah, kemarin tuh saya sempat pengen banget, tapi istri saya juga ngebet pengen, tapi setiap kalau keluar itu ngajak anak saya kecil, masih di bawah 1 tahun. Sebenarnya saya yakin-yakin aja, cuma ya kalau nanti ketahuan orang tua saya, mertua saya, wah pasti diomelin. Anak kecil kok dibawa naik perahu speedboat, padahal kalau saya ingin ke speedboat itu udah tak wanti-wanti. Paling saya bilang ke sopirnya speedboat jalannya pelan aja, cuma buat menikmati suasana pemandangan. Intinya itu, teman-teman, yang tak pengen buat naik speedboat itu buat menikmati pemandangan, bukan berburu konten bawa anak kecil, karena ya emang berbahaya ya. Ya kalau legenda mitosnya itu tetap ada, teman-teman, cuman ini karena pagi-pagi niatnya menikmati pemandangan, nggak tak bahas soal mitos atau legenda. Mending kita bahas nanti pemandangan yang bagus itu seperti apa. Nah, kita mau carinya di daerah ini, lebih tertarik ke sana, teman-teman, soalnya ini ada bangunan, ini jalur lambat buat para wisatawan. Agak sana aja itu, soalnya di depan itu nggak ada rerumputan. Pagi-pagi kayak gini udah banyak yang mancing, teman-teman. Ternyata itu buat para penghobi mancing mania itu bisa di Rawajambor, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin di requestkan perjalanan kemana atau minta trik and tip, bisa komen di kolom komentar ya, teman-teman. Tanpa teman-teman nantinya channel saya nggak bisa berkembang. Kalau teman-teman aktif komen itu, saya makin semangat buatin konten buat teman-teman. Nah, sepertinya di kawasan sini itu bagus, teman-teman. Mana ya? Tak agak ke sana aja, coba tak cek. Ternyata akhirnya gagal ke Gunung Kidul, teman-teman. Nah, ini tiba-tiba arah ke rawa ini. Oke, teman-teman, setelah pagi-pagi banget tadi itu kita mau jalannya itu arah kemana nggak tahu. Yang semula itu planningnya ke Gunung Kidul. Nah, baru sampai di Bayat itu rasanya saya pengen belok ke arah Rawajambor, dan akhirnya dapat view yang spesial kayak gini, teman-teman. Jadi itu tadinya pengen ke kawasan Gunung Kidul, tapi karena lihat cuaca pemandangan itu bagus, akhirnya saya jalannya ke arah Rawajambor. Nah, ini sunrise pagi itu terlihatan bagus, teman-teman. Baik, teman-teman, cukup sekian perjumpaan virtual kali ini di episode Kumis Rimba Jalan-Jalan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian tetap sehat selalu dan lancar rezeki. Terima kasih.